Prabu Jayabaya adalah sosok raja yang tidak hanya dikenal di tanah Jawa, tetapi juga hingga ke negeri-negeri yang jauh. Karismanya sebagai pemimpin yang bijaksana membuat namanya terus dikenang dari masa ke masa. Di bawah kepemimpinannya, Kerajaan Kediri mencapai masa keemasan dengan tata pemerintahan yang teratur, ekonomi yang makmur, dan rakyat yang hidup dalam kedamaian. Namun, yang paling mengesankan adalah visi Jayabaya yang jauh ke depan. Ia sering kali memberikan ramalan tentang masa depan Nusantara, yang hingga kini dikenal sebagai Ramalan Jayabaya. Sebagai seorang pemimpin, Jayabaya memiliki perhatian besar terhadap ilmu pengetahuan. Ia tidak hanya menguasai strategi perang dan politik, tetapi juga mendalami ilmu filsafat, astronomi, dan spiritualitas. Dalam banyak kesempatan, Jayabaya sering bertapa di tempat-tempat sunyi untuk mencari pencerahan batin. Tapa beratanya ini menjadi sumber kekuatan spiritualnya, yang membuat ia dipercaya sebagai raja yang memiliki hubungan khusus dengan para dewa. Jayabaya meyakini bahwa kepemimpinan bukan hanya urusan duniawi, tetapi juga tanggung jawab spiritual yang harus dijalankan dengan hati yang murni. Di masa pemerintahan Jayabaya, Kerajaan Kediri menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan. Para pedagang dari negeri-negeri asing, seperti India, Tiongkok, dan Timur Tengah, sering datang untuk menjual barang-barang berharga dan bertukar ilmu pengetahuan. Hal ini membuat Kediri menjadi kerajaan yang kosmopolitan, tempat bertemunya berbagai budaya dan tradisi. Jayabaya memanfaatkan keragaman ini untuk memperkaya peradaban kerajaannya. Ia memerintahkan para cendekiawan di istana untuk belajar dari tradisi-tradisi asing dan mengadaptasikannya ke dalam kehidupan masyarakat Jawa. Selain dikenal sebagai raja yang bijaksana, Jayabaya juga dihormati sebagai seorang ahli spiritual. Ia sering mendapatkan wangsit atau petunjuk gaib yang membantunya mengambil keputusan penting. Dalam beberapa kisah, disebutkan bahwa Jayabaya memiliki kemampuan untuk melihat masa depan, yang kemudian ia tuangkan dalam bentuk ramalan. Salah satu ramalannya yang paling terkenal adalah tentang datangnya masa kehancuran di Nusantara, yang akan diikuti oleh era kemakmuran yang baru. Ramalan-ramalan ini tidak hanya menjadi panduan bagi rakyatnya, tetapi juga diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Namun, meskipun dihormati sebagai raja besar, Jayabaya tidak pernah menunjukkan kesombongan. Ia selalu rendah hati dan membuka diri untuk belajar dari siapapun, termasuk dari orang-orang biasa. Bagi Jayabaya, kebijaksanaan bisa datang dari mana saja, dan seorang pemimpin yang baik adalah mereka yang mau mendengar dan belajar. Prinsip inilah yang membuat Jayabaya sangat dicintai oleh rakyatnya. Ia dikenal sering berkeliling kerajaan untuk mendengarkan langsung keluhan dan aspirasi rakyatnya. Suatu hari, kabar tentang kebesaran Jayabaya sampai ke negeri Rum, sebuah kekaisaran besar yang terletak di wilayah Timur Tengah. Negeri Rum adalah pusat peradaban Islam yang saat itu dipimpin oleh dinasti besar. Kaisarnya mendengar tentang Jayabaya sebagai raja yang bijaksana dan memiliki kemampuan luar biasa dalam bidang spiritual. Kabar ini menarik perhatian seorang ulama besar dari negeri Rum bernama Maulana Ali Syamsuzain, yang memutuskan untuk melakukan perjalanan jauh demi menemui Jayabaya secara langsung. Perjalanan Maulana Ali Syamsuzain ke Kerajaan Kediri bukanlah perjalanan yang mudah. Ia harus menempuh jarak yang sangat jauh, melintasi gurun, lautan, dan pegunungan. Namun, semangatnya untuk bertemu dengan Jayabaya tidak pernah surut. Ia membawa sebuah kitab kuno bernama Musarar, yang berisi berbagai ramalan dan ajaran spiritual. Kitab ini menjadi warisan turun-temurun di negeri Rum dan dianggap sebagai salah satu sumber pengetahuan yang sangat berharga. Maulana Ali Syamsuzain merasa bahwa Jayabaya adalah orang yang tepat untuk memahami dan menyebarkan ajaran dalam kitab tersebut. Ketika kabar tentang kedatangan Maulana Ali Syamsuzain sampai ke telinga Jayabaya, ia merasa sangat terhormat. Ia memerintahkan para pengawal dan pejabat istana untuk menyambut tamu dari negeri Rum itu dengan penuh penghormatan. Jayabaya juga mempersiapkan sebuah upacara penyambutan yang megah untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada tamu istimewanya. Baginya, kedatangan seorang ulama besar dari negeri yang jauh adalah kesempatan berharga untuk belajar dan memperluas wawasannya. Meskipun menjadi raja yang besar dan dihormati, Jayabaya tidak pernah merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain. Ia percaya bahwa ilmu dan kebijaksanaan adalah milik semua orang, tidak peduli status atau asal-usulnya. Oleh karena itu, ia sangat antusias untuk bertemu dengan Maulana Ali Syamsuzain dan mendengarkan ajarannya. Jayabaya yakin bahwa pertemuan ini akan membawa manfaat besar,
bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi kerajaannya. Negeri Rum, yang dikenal dalam sejarah sebagai Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur, adalah pusat peradaban besar di dunia Islam saat itu. Wilayah ini terkenal akan kemajuan ilmu pengetahuan, seni, dan spiritualitas. Dinasti yang memerintah negeri Rum tidak hanya kuat dalam kekuasaan politik, tetapi juga dalam menyebarkan nilai-nilai agama dan pengetahuan ke berbagai belahan dunia. Disinilah Maulana Ali Syamsuz Zain lahir dan tumbuh sebagai salah satu ulama besar yang dihormati karena penguasaannya terhadap kitab-kitab suci dan filsafat. Maulana Ali Syamsuz Zain adalah sosok yang sangat dihormati di negeri Rum. Sejak muda, ia menunjukkan kecerdasannya dalam mempelajari kitab-kitab agama, ilmu pengetahuan, dan bahasa. Ia mampu memahami berbagai ajaran spiritual yang rumit dan memadukannya dengan pemahaman praktis tentang kehidupan. Kehebatannya tidak hanya diakui oleh sesama ulama, tetapi juga oleh para pemimpin politik. Ia seringkali diundang ke istana untuk memberikan nasihat kepada kaisar dan para bangsawan. Namun, Maulana Ali Syamsuz Zain merasa bahwa ilmunya tidak seharusnya terbatas di negeri Rum saja. Ia percaya bahwa pengetahuan harus disebarkan ke seluruh dunia, terutama ke tempat-tempat yang dianggap memiliki potensi besar untuk menjadi pusat peradaban baru. Dalam pencariannya, ia mendengar tentang kebesaran Prabu Jayabaya di Tanah Jawa, seorang raja yang dikenal bijaksana, memiliki pengetahuan mendalam, dan dihormati oleh rakyatnya. Bagi Maulana Ali, Jayabaya adalah sosok yang layak untuk diajarkan ilmu-ilmu yang ia miliki. Ketika Maulana Ali memutuskan untuk melakukan perjalanan ke kerajaan Kediri, banyak orang di negeri Rum merasa kagum sekaligus khawatir. Perjalanan itu sangat jauh dan penuh bahaya. Ia harus melintasi jalur perdagangan yang seringkali diserang oleh perompak dan bandit. Selain itu, ia juga harus menghadapi berbagai tantangan alam, seperti badai di laut dan suhu ekstrim di gurun pasir. Namun, Maulana Ali tidak gentar. Ia meyakini bahwa perjalanannya adalah bagian dari tugas spiritual yang harus ia jalani. Maulana Ali membawa serta kitab Musarar, sebuah kitab kuno yang menjadi salah satu warisan intelektual paling berharga di negeri Rum. Kitab ini berisi berbagai ramalan tentang masa depan, ajaran-ajaran tentang kehidupan spiritual, serta panduan untuk menciptakan peradaban yang harmonis. Kitab tersebut tidak hanya menjadi pedoman bagi Maulana Ali, tetapi juga menjadi alasan utama perjalanannya. Ia merasa bahwa isi kitab ini perlu diajarkan kepada Jayabaya, yang dianggap sebagai salah satu pemimpin paling bijaksana di dunia. Perjalanan panjang itu akhirnya membawa Maulana Ali ke Nusantara. Ia melintasi berbagai negeri, dan bertemu dengan berbagai budaya. Di setiap persinggahannya, ia seringkali bercerita tentang tujuannya kepada penduduk setempat, yang kemudian menyebarkan cerita tentang ulama besar yang ingin bertemu dengan Prabu Jayabaya. Kabar ini akhirnya sampai ke kerajaan Kediri, membuat Jayabaya penasaran sekaligus terhormat. Ketika mendengar tentang kedatangan seorang ulama besar dari negeri Rum, Jayabaya langsung memerintahkan agar persiapan penyambutan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ia ingin menunjukkan rasa hormatnya kepada tamu istimewa itu. Selain itu, Jayabaya juga merasa bahwa pertemuan ini akan menjadi momen penting dalam sejarah kerajaannya. Ia yakin bahwa ilmu yang dibawa oleh Maulana Ali Syamsuz Zain akan memberikan manfaat besar, tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi rakyatnya. Maulana Ali akhirnya tiba di pelabuhan yang berada di wilayah Kediri. Kedatangannya disambut dengan kemeriahan oleh rakyat yang telah mendengar tentang kebesaran namanya. Para pejabat istana yang ditugaskan untuk menyambutnya merasa kagum dengan wibawa dan kesederhanaan yang ditunjukkan oleh sang ulama. Meskipun berasal dari negeri yang jauh dan memiliki kedudukan tinggi, Maulana Ali tetap rendah hati dan memperlakukan semua orang dengan penuh hormat. Di istana, Jayabaya menyambut Maulana Ali dengan upacara yang megah namun penuh kehangatan. Keduanya saling memberi salam dengan penuh penghormatan. Jayabaya, meskipun seorang raja besar, menunjukkan sikap rendah hati di hadapan Maulana Ali. Baginya, ilmu yang dibawa oleh sang ulama jauh lebih berharga daripada kekuasaan duniawi yang ia miliki. Dengan senyum ramah, Jayabaya berkata kepada Maulana Ali, "Selamat datang di tanah kami, wahai tamu agung dari negeri Rum. Kami merasa terhormat menerima kehadiranmu." Pertemuan pertama ini menjadi awal dari hubungan yang erat antara dua sosok besar dari dunia yang berbeda. Jayabaya dan Maulana Ali merasa bahwa mereka dipertemukan oleh takdir untuk saling berbagi ilmu dan pengalaman. Jayabaya yakin bahwa pertemuan ini akan membuka babak baru dalam sejarah kerajaannya,
sementara Maulana Ali merasa bahwa ia telah menemukan sosok pemimpin yang layak untuk menerima ajaran-ajaran dari Kitab Musarar. Di pagi yang cerah, iring-iringan Maulana Ali Syamsuz Zain perlahan mendekati pusat kerajaan Kediri. Perjalanan yang panjang dan penuh tantangan akhirnya membawa ulama besar itu ke hadapan salah satu pemimpin paling termasyhur di timur dunia. Seluruh rombongan tampak kelelahan setelah menempuh perjalanan berbulan-bulan, tetapi semangat mereka tidak surut sedikitpun. Di kejauhan, tampak keraton megah dengan arsitektur khas Jawa yang berdiri anggun di tengah-tengah hamparan alam yang hijau. Maulana Ali mengangguk pelan, kagum dengan keindahan tanah yang menjadi pusat kekuasaan Prabu Jayabaya. Jayabaya, yang telah mendengar kabar tentang kedatangan ulama besar itu, mempersiapkan penyambutan dengan sangat serius. Ia memerintahkan para abdi dalam dan pejabat istana untuk mengatur upacara penyambutan yang layak bagi tamu agungnya. Di sepanjang jalan menuju keraton, rakyat berbaris dengan pakaian terbaik mereka, membawa bunga dan buah sebagai tanda penghormatan. Jayabaya tidak ingin tamunya merasa direndahkan atau diabaikan. Baginya, kedatangan Maulana Ali Syamsuz Zain adalah sebuah kehormatan besar yang tidak bisa disepelekan. Ketika rombongan Maulana Ali tiba di gerbang keraton, Jayabaya sendiri keluar dari istana untuk menyambutnya. Meskipun ia adalah seorang raja besar, Jayabaya tidak ragu untuk turun dari tahtanya dan memberikan penghormatan secara langsung. Dengan senyum yang tulus, Jayabaya mengulurkan tangannya kepada Maulana Ali, yang kemudian membalasnya dengan penuh hormat. Pertemuan ini menjadi simbol persatuan dua dunia, timur dan barat, kekuasaan duniawi dan kebijaksanaan spiritual. Maulana Ali merasa terkesan dengan sikap Jayabaya. Ia tidak menyangka bahwa seorang raja besar seperti Jayabaya memiliki kerendahan hati yang begitu dalam. Dalam hati, Maulana Ali semakin yakin bahwa Jayabaya adalah orang yang tepat untuk menerima ilmu-ilmu yang ia bawa. Setelah memberikan salam penghormatan, Maulana Ali berkata, "Wahai Prabu yang agung, aku datang dari negeri yang jauh untuk membawa pesan kebenaran. Semoga perjalanan ini menjadi awal dari sesuatu yang bermanfaat bagi kerajaanku dan kerajaanmu." Setelah penyambutan resmi selesai, Maulana Ali diajak masuk ke dalam keraton untuk menikmati jamuan makan bersama Jayabaya dan para pejabat tinggi kerajaan. Hidangan khas Jawa yang disajikan membuat Maulana Ali semakin merasa diterima. Dalam perjamuan itu, Jayabaya dan Maulana Ali mulai bertukar pikiran. Jayabaya bertanya tentang perjalanan panjang yang telah dilalui Maulana Ali, tentang negeri asalnya, dan tentang ilmu-ilmu yang ia bawa. Maulana Ali menjawab dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan, menjelaskan sedikit demi sedikit tentang tujuan kedatangannya. Jayabaya terkesan dengan kedalaman ilmu dan kebijaksanaan Maulana Ali. Ia merasa bahwa sosok di hadapannya bukanlah orang biasa, melainkan seseorang yang dikirim oleh takdir untuk memberikan pelajaran penting bagi dirinya dan kerajaannya. Dalam percakapan itu, Maulana Ali memperkenalkan Kitab Musarar, sebuah kitab kuno yang menjadi panduan spiritual dan intelektual di negeri Rum. Ia mengatakan bahwa isi kitab ini sangat relevan dengan keadaan dunia saat ini, termasuk dengan masa depan kerajaan Kediri. Kitab Musarar ini, kata Maulana Ali sambil mengeluarkan kitab dari tas kulitnya, adalah panduan yang diwariskan oleh para leluhur kami. Di dalamnya terdapat ramalan-ramalan tentang perubahan zaman, peralihan kekuasaan, dan cara mencapai harmoni dalam kehidupan. Aku yakin, kitab ini tidak hanya berguna bagi bangsaku, tetapi juga bagi bangsamu. Jayabaya menerima kitab itu dengan hati-hati, seolah-olah ia memegang benda yang sangat berharga. Ia merasa bahwa kitab ini akan menjadi kunci penting dalam perjalanan spiritual dan kepemimpinannya. Setelah perjamuan selesai, Jayabaya mengundang Maulana Ali untuk tinggal di keraton selama beberapa waktu. Ia ingin mempelajari lebih banyak tentang ajaran-ajaran yang dibawa oleh ulama besar itu. Maulana Ali menerima undangan tersebut dengan senang hati, karena ia merasa bahwa inilah saatnya untuk berbagi ilmu yang telah ia pelajari seumur hidup. Dalam beberapa hari ke depan, Keraton Kediri akan menjadi tempat diskusi dan pembelajaran antara dua sosok besar yang berasal dari dua dunia yang berbeda. Pertemuan pertama ini menjadi awal dari hubungan yang erat antara Jayabaya dan Maulana Ali. Meskipun baru saja bertemu, keduanya merasa seolah-olah telah saling mengenal sejak lama. Jayabaya melihat Maulana Ali sebagai seorang guru, sementara Maulana Ali melihat Jayabaya sebagai seorang murid yang cerdas dan penuh semangat. Hubungan ini tidak hanya akan membawa perubahan besar bagi kerajaan Kediri, tetapi juga bagi perjalanan sejarah Nusantara di masa depan.
Di dalam balerum utama Keraton Kediri, suasana begitu hikmat. Prabu Jayabaya dan Maulana Ali Syamsu Zain akhirnya duduk berhadapan untuk pertama kalinya. Jayabaya mengenakan pakaian kebesaran berwarna emas yang dihiasi dengan perhiasan berkilauan, sementara Maulana Ali tetap sederhana dengan jubah putih bersih dan serban di kepalanya. Meskipun berbeda dalam penampilan, aura keduanya memancarkan wibawa yang sama kuat. Mereka saling menatap dengan penuh hormat, menyadari bahwa pertemuan ini adalah momen penting yang telah ditakdirkan oleh semesta. Jayabaya membuka percakapan dengan nada ramah. "Wahai Maulana Ali, kedatanganmu ke negeri ini adalah kehormatan besar bagi kami. Aku mendengar banyak cerita tentang kebijaksanaan dan ilmu yang kau miliki. Apa yang membawamu jauh dari tanah kelahiranmu hingga ke kerajaanku?" tanya Jayabaya, sambil menyuguhkan minuman hangat yang disiapkan khusus untuk tamunya. Maulana Ali tersenyum dan menjawab dengan suara lembut, "Wahai Prabu yang agung, aku datang membawa sebuah pesan dan ilmu yang telah lama menjadi warisan negeri kami. Aku merasa bahwa engkaulah sosok yang tepat untuk menerimanya." Maulana Ali lalu mulai bercerita tentang perjalanan panjangnya. Ia menggambarkan bagaimana ia meninggalkan negeri Rum, melintasi lautan luas dan tanah-tanah asing, hanya untuk memenuhi panggilan hatinya. Ia merasa bahwa Prabu Jayabaya adalah seorang pemimpin yang diberkahi oleh Tuhan, bukan hanya karena kebijaksanaannya, tetapi juga karena spiritualitasnya yang mendalam. Dalam pandangannya, Jayabaya bukan sekadar raja, tetapi juga seorang penjaga peradaban yang memiliki tugas besar untuk membawa kedamaian dan kemakmuran bagi rakyatnya. Jayabaya mendengarkan dengan penuh perhatian, tak pernah sekalipun memotong pembicaraan tamunya. Ia merasa tersentuh oleh cerita Maulana Ali, terutama karena ia sendiri adalah seorang ahli tapa brata yang selalu mencari makna hidup yang lebih dalam. Jayabaya menyadari bahwa pertemuan ini bukanlah kebetulan. Ia percaya bahwa Maulana Ali adalah utusan yang dikirim oleh para dewa atau Tuhan untuk membimbingnya dalam perjalanan spiritualnya. Setelah berbicara panjang lebar tentang perjalanan dan niatnya, Maulana Ali mengeluarkan sebuah kitab dari tas kulitnya. Kitab itu berwarna kecoklatan dengan tulisan tangan yang indah menghiasi sampulnya. "Inilah kitab Musarar," kata Maulana Ali sambil meletakkannya di hadapan Jayabaya. Kitab ini berisi ajaran-ajaran tentang kehidupan, spiritualitas, dan ramalan tentang masa depan. Di dalamnya terdapat pengetahuan yang telah diwariskan selama berabad-abad oleh para bijak dari negeri kami. Aku ingin membagikan isinya kepadamu, wahai Prabu. Jayabaya mengambil kitab itu dengan penuh kehati-hatian. Ia membuka beberapa halaman dan melihat tulisan-tulisan yang tampak seperti puisi, namun memiliki makna mendalam. "Apa yang tertulis dalam kitab ini, Maulana? Apakah ia berbicara tentang masa depan?" tanya Jayabaya penasaran. Maulana Ali mengangguk. "Benar, wahai Prabu. Kitab ini tidak hanya memberikan petunjuk tentang cara hidup yang benar, tetapi juga menggambarkan perubahan zaman, peralihan kekuasaan, dan bagaimana manusia dapat mencapai kedamaian sejati." Jayabaya merasa semakin terhubung dengan Maulana Ali. Ia kagum dengan kedalaman ilmu yang dimiliki oleh tamunya dan mulai merasa bahwa ia harus belajar lebih banyak darinya. "Wahai Maulana, jika aku boleh bertanya, apakah kitab ini juga berbicara tentang nasib kerajaanku? Apakah ia memberikan petunjuk tentang apa yang akan terjadi di masa depan?" tanya Jayabaya dengan nada serius. Maulana Ali tersenyum tipis dan menjawab, "Ya, wahai Prabu. Kitab ini memuat ramalan tentang banyak kerajaan, termasuk kerajaanmu. Namun, semua ramalan itu tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mempersiapkan kita menghadapi takdir." Percakapan mereka berlanjut hingga larut malam. Jayabaya merasa bahwa ia telah menemukan seorang guru yang selama ini ia cari. Ia tidak ragu untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada Maulana Ali, meskipun ia adalah seorang raja. "Maulana, mulai saat ini, aku ingin menjadi muridmu. Ajarkanlah aku tentang isi kitab Musarar dan bimbinglah aku agar aku dapat menjadi pemimpin yang lebih baik bagi rakyatku," kata Jayabaya dengan penuh ketulusan. Maulana Ali terharu mendengar permintaan itu. Ia tidak menyangka bahwa seorang raja besar seperti Jayabaya memiliki kerendahan hati yang luar biasa. "Baiklah, wahai Prabu, aku akan mengajarkan segala yang aku ketahui. Namun ingatlah, ilmu ini bukan untukmu semata. Ia adalah warisan yang harus kau gunakan untuk kebaikan rakyatmu dan dunia ini," jawab Maulana Ali dengan penuh kebijaksanaan. Pertemuan itu menjadi awal dari perjalanan baru bagi keduanya, perjalanan yang akan mengubah sejarah Nusantara untuk selamanya.